Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya sangat percaya ada banyak umat Tuhan diubahkan, ada banyak umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena landasannya, dasarnya adalah firman. Kita percaya firman itulah yang membersihkan kehidupan kita, dan firman itulah yang memurnikan hati kita. Sehingga orang yang terus merenungkan firman Tuhan, dia akan mengalami perubahan, sebab firman Allah itu berkuasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya juga kembali mengajak setiap kita yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo jadi berkat. Sama-sama kita membagikan kembali renungan singkat ini, agar bukan hanya kita yang menerima berkat-berkat Tuhan, pemulihan di dalamnya, tapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami terobosan hidup, boleh terus dikuatkan, boleh terus menemukan pengharapan tatkala mereka merenungkan firman Tuhan. Karena itu bagikan kembali, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang ada banyak umat Tuhan dipulihkan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami perlu firman-Mu, firman-Mu yang memurnikan, membersihkan hati dan hidup kami, firman-Mu yang menerangi setiap jalan dan langkah hidup kami, sehingga kami tidak terantuk oleh batu, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur pasalnya yang kedua, Mazmur pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 pernah menyampaikan seperti ini ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pegang dalam kehidupan gini. Kita mintalah kepadaku, firman Tuhan katakan, mintalah kepadaku. Sama-sama bilang sama saya harus minta kepada Tuhan. Amin. Kita minta kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan murah hati. Kita minta kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan tidak pernah membangkit-bangkitkan. Ada banyak dari kita ketika kita sudah tolong orang, maka kita mulai ungkit-ungkit. Ada orang-orang yang memang ketika kita minta sesuatu sama dia, wah dia mulai ungkit-ungkit. Tapi hari ini kita diingatkan, mintalah kepadaku, mintalah kepada Tuhan. Amin. Kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita butuh sesuatu kepada Tuhan, nanti Tuhan akan gerakkan manusia. Tapi kita minta dulu, kita berseru dulu kepada Tuhan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Semua itu dimulai dari minta kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang hari-hari ini kau perlukan? Apa yang hari-hari ini kau butuhkan? Kita minta. Oh tapi pendeta, saya udah minta, saya udah berdoa, tapi sampai hari ini belum saya terima. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita gak bisa memaksa. Kita minta kepada Tuhan, tapi bukan memaksa Tuhan. Garis bawahi ini, ingat baik-baik ini, dan sadari betul. Kita minta karena kita tahu waktu Tuhan dan pemberian Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang menjadi harapan kita. Kita minta kepada Tuhan dan bukan memaksa Tuhan, karena kita hamba, dia Tuhan. Amin. Kita gak bisa memaksa Tuhan, tapi bagian kita yang penting saya sudah berseru kepada Tuhan. Yang penting saya sudah minta kepada Tuhan. Kapan Tuhan jawab saya? Bagaimana metode Tuhan menjawab doa saya? Saya percaya itu jauh lebih baik dari apa yang saya pikirkan dan bayangkan. Mintalah kepada Tuhan. Di dalam Zakaria pasal 10 ayat yang pertama pun demikian firman Tuhan. Zakaria pasal 10 ayat yang pertama. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat. Akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Jadi yang kita minta kepada Tuhan. Nanti Tuhan gerakan seseorang, Tuhan pakai keadaan, Tuhan pakai segala sesuatu. Itu kedaulatan Tuhan, itu kuasa Tuhan. Tapi bagian saya harus minta. Dengan cara apa? Pray. Berdoa. Kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan anugerahnya.
pertolongannya dalam kehidupan kita. Minta. Jelas kita perlu meminta. Karena Yesus sendiri katakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita kerjakan bagian kita ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita minta kepada Tuhan. Jangan andalkan orang-orang yang kau pikir hebat di sekelilingmu. Nanti Tuhan gerakkanlah hatinya. Jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita minta sama manusia. Kita berseru kepada Tuhan. Bukankah kita hamba Tuhan? Kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Dia Allah kita. Dia yang mempunyai langit dan bumi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang tidak Dia miliki? Surga tidak punya apa? Semua Tuhan punya. Bumi beserta isinya adalah milik Tuhan. Berarti kalau kita perlu sesuatu, kita butuh sesuatu, kita minta sama Tuhan melalui doa. Sehingga akhirnya kita menyadari dan kita mulai melihat bahwa satu persatu doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan. Oleh karena kita berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Tuhan bisa pakai keadaan, Tuhan bisa pakai masalah, Tuhan bisa pakai orang jahat, Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi semua dimulai dengan mintalah kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau kita garis bawahi. Betul Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan pernah meminta kepada manusia. Kita tahu bersama ketika kita meminta kepada manusia, maka kita akan dipandang rendah. Ketika kita meminta tolong kepada manusia, maka kita akan hanya harga diri kita diinjak-injak. Wah, lu gak ingat ya waktu gue tolong lu ya. Lu gak ingat ya waktu gue udah bela lu ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan saya hanya datang dari Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, tapi kita minta hanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menggerakkan seseorang, Tuhan yang akan memakai keadaan, segala sesuatu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya minta kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami meminta belas kasihan manusia. Hari ini kami diingatkan untuk berseru kepada Tuhan, untuk hanya meminta kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang punya bumi beserta isinya. Hari ini kami berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang meminta sesuatu kepada Tuhan, biarlah Allah dengan kuasa dan kedaulatan-Mu ya Tuhan, menjawab dari surga-Mu yang kudus dalam waktu dan ketetapan Tuhan yang terbaik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan setiap mereka, sehingga mereka berjalan dalam kebenaran. Dan hamba berdoa kalau ada yang sakit pagi hari ini, di dalam nama Yesus, biar biru-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka. Kami yang lemah, kami yang berbeban berat, diberikan kelegaan, kekuatan berasal daripada Tuhan. Kami meminta kepada-Mu, karena kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Mintalah hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk menjawab setiap apa yang menjadi doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.